Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan kisah-kisah atau cerita-cerita orang-orang yang terkenal yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berkata, "Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya ini? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang soleh yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Anas untuk mengatakan apa yang dikatakan itu kepada orang tersebut. Setelah sahabat Anas menyampaikan kepadanya, orang itu berkata, "Ya Anas, katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi, seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para nabi, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lain." Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Orang tersebut adalah Nabi Khidir, kata sahabat Anas. Ini riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Tabrani dalam Al-Awsat, Ibnu Askir dalam Tarikh Damsyik, dan Ibnu Abi Dunya dari sahabat Anas, riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Lalu yang kedua adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan pada waktu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di tengah-tengah kesedihan para sahabat yang pada saat itu menangis dan mengelilingi jenazah beliau, tiba-tiba seorang lelaki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam. Lalu ia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian segera ia menemui para sahabat Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. Allah telah mempersiapkan segalanya untuk kalian, dan ketahuilah bahwasanya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa." Lalu orang itu pergi. Para sahabat saling bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Tetapi Abu Bakar segera menjawab, "Dia adalah Nabi Khidir, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Yang ketiga adalah sahabat Umar bin Khattab. Diceritakan bahwa pada waktu Umar akan menyolatkan mayit, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang, "Tunggu saya, wahai Umar." Maka Umar menunggu hingga dia masuk ke dalam shaf dan dia mulai bertakbir. Dalam doanya Umar berkata,
Jika engkau mengazabnya, berarti dia durhaka kepadamu. Tapi jika engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmat-Mu ya Allah. Setelah mayat dikuburkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, "Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan, atau menentukan." Umar berkata, "Bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang sholatnya dan pembicaraannya itu." Maka seorang lelaki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar lagi berkata, "Demi Allah, dia itu adalah Nabi Khidir yang pernah diceritakan oleh Nabi kepadaku." Kisah ini diriwayatkan Muhammad bin Munkadir. Yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan bahwa pada waktu itu sahabat Ali sedang melakukan tawaf. Tiba-tiba sahabat Ali mengatakan, "Kulihat seorang laki-laki bergantung pada kelambu Ka'bah sambil berdoa, 'Ya Allah, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok dan tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Dicicipilah aku dengan dinginnya ampunan-Mu dan manisnya rahmat-Mu.' Aku," kata Sayyidina Ali, berkata, "Wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu." Kata orang itu, "Apakah Anda mendengarnya?" Kujawab, kata Sayyidina Ali, "Ya." Lalu dia berkata, "Demi Khidir yang jiwanya berada di dalam genggamannya, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti ia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah, sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan, atau bagikan banyaknya daun-daun pepohonan." Ini diriwayatkan Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Maz, dari Yazid bin Asham, dan dari Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dikisahkan bahwa Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, pendiri Masjid Jami' Damsyik, pada suatu malam hendak melakukan ibadah di dalam masjid, dan dia minta kepada semua orang supaya dia dibiarkan untuk sendirian melakukan ibadah tanpa ditemani mereka. Pada tengah malam, dia datang ke masjid melalui pintu samping. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki sedang bersolat di antara pintu Sa'ad dan pintu Khadraq. Al-Walid berkata, "Bukankah aku telah menyuruh kalian agar aku tidak ditemani dan membiarkan aku sendirian di dalam masjid?" Mereka menjawab, "Ya Amirul Mukminin, dia itu Nabi Khidir yang selalu datang bersolat di sini setiap malam." Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik. Lalu yang keenam adalah Ibrahim
At-Taimi. Dikisahkan bahwa Ibrahim At-Taimi seringkali melihat Nabi Khidir dan berkumpul dengannya. Dia berkata, bahwasanya saya pernah bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda kepadaku, segala riwayat tentang Nabi Khidir itu adalah benar, karena dia adalah paling alimnya penduduk bumi ini dan tokoh pengganti atau wali abdal, dan dia termasuk tentara Allah, Jundullah yang dipersiapkan. Diriwayatkan Ibnu Asakir dalam Tarikh Baghdad. Yang selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan bahwa aku melihat seorang berjalan bersama Umar bin Abdul Aziz sambil menggandeng tangannya. Dalam hati aku bertanya, barangkali orang ini kurang normal. Setelah dia selesai bersembahyang, aku bertanya kepadanya, siapakah gerangan orang yang menggandeng tanganmu, ya Amirul Mukminin? Dia bertanya, apakah kamu melihatnya? Ku jawab, ya. Katanya, dia itu Nabi Khidir. Tidak kulihat orang sesoleh dia. Dia yang selalu menghimbau agar aku bersikap bijak dan adil. Diriwayatkan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan Abi Sufyan dari Siri bin Yahya dari Ribah bin Ubaidillah. Yang selanjutnya adalah Ibrahim bin Adham. Diceritakan bahwa kata Sufyan bin Ibrahim, pada suatu hari aku melihat Ibrahim bin Adham sedang menangis di milad Nabi. Sukul Lail Makkah. Di pinggir jalan kujumpai dia, lalu kuucapkan salam kepadanya. Dan aku bertanya, apakah gerangan yang menyebabkan dia menangis? Dia menjawab, setelah 3 kali kutanyakan. Katanya, ku minta agar kamu merahasiakan apa yang akan kuceritakan ini dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Ku jawab, tentu saja, silahkan ceritakanlah kepadaku apa yang kamu kehendaki. Maka dia bercerita kepadaku, ya Sufyan, aku sangat kepingin untuk makan sop, tetapi aku mampu menahan keinginanku itu sampai 30 tahun lamanya. Tadi malam aku bermimpi didatangi seorang pemuda tampan membawa sebuah mangkok hijau berisi sop yang masih hangat, tetapi aku menolaknya. Lalu dia menyodorkan kembali mangkok itu kepadaku sambil berkata, hei Ibrahim, makanlah ini. Maka ku katakan kepadanya bahwa aku tidak makan sesuatu apa selama 30 tahun lillahi ta'ala. Pemuda itu menjawab, bagaimana menurutmu jika yang memberi makanan ini adalah Allah Ta'ala? Maka aku tidak dapat menjawab apa-apa kecuali hanya menangis. Dan pemuda itu menyodorkan lagi mangkok itu dan memintaku agar aku memakannya. Lalu ku jawab, tetapi bagaimana aku akan makan sesuatu dari tempat yang tidak keketahui asal-usulnya? Dia menjawab, semoga Allah mengampuni kamu. Mangkok berisi sop ini kuterima dari malaikat Ridwan yang menyuruhku untuk memberikan kepadamu sebagai karunia dari Allah atas kesabaranmu menahan diri dari makan dan keinginan bahwa nafsumu selama ini.
saya mendengar para malaikat berkata, barang siapa diberi sesuatu, tapi ia menolak, maka ia mencari sesuatu yang tidak akan diberi. Lalu aku menerima pemberian itu sambil kukatakan, kalau demikian baiklah, akan kuterima. Tetapi saksikanlah bahwa aku tidak akan mengkhianati perjanjianku dengan Allah. Benar, aku melihat seorang pemuda lain yang mengulurkan tangannya kepada pemuda itu sambil berkata, hai Khidir, berikanlah ini kepadanya. Maka Khidir menerima mangkok hijau itu dan menyuapi isinya ke dalam mulutku hingga aku terbangun. Setelah aku bangkit dari tidurku, lezatnya makanan dan harumnya bau sop itu masih tercium jelas di mulutku. Kemudian aku menuju sumur Zam-Zam untuk mencuci mulutku dan berkumur-kumur. Namun lezat dan bau makanan itu tetap saja melekat di mulutku. Kata Sofyan, aku minta kepadanya untuk mendekatkan mulutnya ke hidungku. Ternyata benar, aku sendiri masih mencium bau dan lezatnya sop itu dari mulutnya. Riwayat Al-Yafi'i dalam Ratul Jinan dan Al-Hajwairi dalam Kashfil Mahjub. Yang selanjutnya adalah Ibrahim Al-Khawwas. Diceritakan, dalam perjalananku, aku merasa sangat haus sehingga aku terjatuh pingsan, tak sadarkan diri. Tiba-tiba kurasakan ada percikan air pada wajahku. Setelah aku buka mataku, kulihat seorang pemuda tampan menunggang seekor kuda, berpakaian hijau dan sorban berwarna kuning, memberi minum kepadaku sambil berkata kepada naiklah di belakangku. Tidak seberapa lama dari itu, aku sudah sampai ke Madinah. Dia berkata kepadaku, turunlah, sampaikan salamku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah kepada beliau bahwa Khidir menyampaikan salam kepadamu. Ini diriwayatkan Nabhani dalam Jami' Karamatil Auliya. Lalu yang selanjutnya adalah Nakhilah. Diceritakan pada suatu hari seorang laki-laki masuk ke dalam masjid melalui Babu Syam, menyerupai seorang musafir, tetapi kukatakan kepada Ibrahim bin Mahram bahwa dia itu Khidir. Lalu dia bersembahyang 2 atau 4 rakaat, dan sesudah itu dia keluar. Tetapi aku menarik bajunya sambil bertanya, apa yang kulihat adalah apa yang kamu kerjakan, tetapi aku tidak tahu untuk apa kamu melakukannya. Dia menjawab, aku ini penduduk Yaman, hendak bertemu dengan penduduk negeri ini. Kemudian aku bertemu dengan Wahab bin Muniyah, dan dia bertanya kepadaku, kamu hendak kemana? Ku jawab, aku ingin ke Baitul Maqdis. Dia berkata lagi, jika kamu masuk ke masjid, maka masuklah ke sebuah batu besar dari pintu Syam. Kemudian maju ke arah kiblat, maka di sebelah kananmu adalah sebuah tiang dan sebuah pilar, dan di sebelah kirimu juga sebuah tiang dan sebuah pilar. Lalu lihatlah di antara 2 tiang dan 2 pilar itu ada sepotong marmer.
di atas salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Maka sembahyanglah kamu di sana dan berdoalah kepada Allah, karena doa di sana pasti terkabul. Ini diceritakan Syamsuddin As-Sayuti dalam Ittihab Al-Aqsa bin Fadil lil Masjidil Aqsa dari Ibrahim bin Mahram dan Ali Wasiti dalam Fadail Baitul Maqdis. Lalu selanjutnya Abu Hafs Al-Hamsi diceritakan, aku masuk ke dalam Baitul Maqdis sebelum terbenamnya matahari untuk melakukan sholat. Tiba-tiba ku dengar suara seseorang. Sebentar samar, tidak begitu jelas, kadang terang dan nyaring terdengar di telingaku. Ya Tuhanku, aku adalah seorang fakir dan aku dihantui rasa takut. Ya Tuhanku, janganlah Engkau ganti namaku, dan janganlah Engkau ubah tubuhku, dan janganlah Engkau sangatkan ujian atasku. Maka aku keluar dari masjid menuju orang banyak di depan pintu dalam keadaan terheran-heran. Mereka bertanya kepadaku, ada apa saudara? Ku jawab, tidak apa-apa. Kata mereka lagi, jangan takut, dia itu Khidir, dan saat ini adalah waktu sholatnya. Riwayat Ulaimi dalam kitab Al-Anasul Jalil fi Tarikh Al-Quds wal Khalil dari Mashrif bin Raja Al-Faqih. Lalu yang selanjutnya adalah Abu Nasr Al-Bandiniji. Diceritakan, aku pernah bertanya kepada Khidir, kapan Anda sembahyang subuh? Dia menjawab, di sekitar Rukun Yamani. Kemudian aku melakukan sesuatu yang dibebankan Allah atasku. Lalu aku sembahyang zuhur di Madinah dan kemudian melakukan sesuatu yang ditugaskan Allah kepadaku. Baru kemudian aku sembahyang asar di Baitul Maqdis ini. Riwayat Abu Sa'id As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab dari Syekh Yahya bin Atha Al-Musili. Yang selanjutnya adalah Al-Faqih Sholeh Al-Mudaffar As-Samarqandi. Diceritakan, pada suatu hari aku memasuki sebuah gua, tetapi aku salah jalan dan tersesat di dalamnya. Tiba-tiba aku berjumpa dengan Khidir dan seorang temannya, mengajakku untuk berjalan mengikuti mereka. Aku bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, Abdul Abbas. Aku bertanya lagi, dan temanmu itu siapa? Jawabnya, dia Ilyas. Kataku lagi, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Apakah kalian pernah melihat Muhammad SAW? Jawabnya, iya. Lalu aku bertanya, ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang diri kalian berdua. Dia menjawab, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempercayai apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW, maka Allah akan membukakan mata hatinya dengan nur cahayanya. Riwayat Hafidz Syamsuddin Al-Aqsahari dalam kitab Ar-Raudah Al-Firdausiyah. Selanjutnya adalah Bishr Al-Hafi. Diceritakan, aku mempunyai sebuah kamar khusus untuk tempat ibadahku.
Aku keluar dan mengunci pintunya, sedangkan kunci ada di tanganku. Setelah aku kembali, tiba-tiba kulihat seseorang lelaki sedang bersembahyang di dalam. Lalu ia berkata, "Jangan takut, aku ini saudaramu Khidir." Aku berkata, "Ajarilah aku sesuatu." Dia berkata, "Bacalah Astaghfirullah min kulli syai'in dan Astaghfirullah min kulli aqdin." Riwayat An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Auliya. Lalu selanjutnya adalah Abdul Hakim Ad-Durmudi. Diceritakan bahwa Abu Bakar Al-Warraq, murid dari Hakim Al-Durmudi, berkata bahwasanya Khidir alaihissalam sering datang menjumpai guru saya pada setiap hari Ahad, dan mereka saling berbincang-bincang tentang beberapa kasus atau hal keadaan. Al-Hujuwairi melanjutkan ceritanya bahwa Abu Bakar Al-Warraq berkata, Muhammad bin Ali Al-Hakim pernah memberikan kertas kepadaku sambil berkata, "Lemparkanlah kertas ini ke dalam laut." Tetapi aku tidak melaksanakan perintahnya, dan kertas itu kusimpan di rumahku karena hatiku dihantui rasa was-was. Kemudian aku pergi mendatangi Al-Hakim dan kukatakan bahwa aku sudah melemparkan kertas itu. Maka dia bertanya kepadaku, "Apa yang kau dapatkan?" Kujawab, "Tidak kudapati sesuatu apapun." Katanya, "Kalau begitu, tentu kami tidak melemparkan kertas itu. Maka kembalilah dan lemparkanlah ke laut." Kemudian aku kembali dan kulemparkan kertas itu ke dalam air. Setelah rasa was-was lenyap dari perasaanku, tiba-tiba air itu terbelah dan muncullah sebuah kotak dalam keadaan terbuka. Kemudian ku dekati kotak itu dan ku tutup. Lalu aku kembali kepada Al-Hakim, menceritakan apa yang terjadi, dan dia berkata, "Nah, kalau sekarang kamu benar-benar telah melemparkannya." Aku bertanya, "Wahai guruku, apakah rahasia semua itu?" Dia menjawab, "Aku telah mengarang beberapa buku tentang usul dan komentarnya, tetapi sangat sulit difahami dan tidak dimengerti. Maka Nabi Khidir meminta kepadaku naskah-naskah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada air untuk menyampaikannya kepada Nabi Khidir." Riwayat Al-Hujawairi dalam Kashfil Mahjub. Selanjutnya adalah Syekh Abu Sa'id Al-Maihani. Diceritakan bahwa Syekh Abu Sa'id selalu pergi menyendiri di padang Sahara dan bersemedi di atas gunung atau dalam gua sampai berbulan-bulan, hanya makan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Orang tuanya mencari kemana-mana, tetapi ia tidak menjumpainya. Pada suatu ketika, penduduk Maihana melihat seorang laki-laki berada di padang Sahara, dan serombongan kafilah juga melihatnya di atas gunung. Lalu mereka memberitahukan kepada orang tuanya. Orang tuanya berangkat ke tempat di mana anaknya sedang berada. Abu Sa'id patuh memenuhi harapan orang tuanya, maka dengan rela dia pulang ke tengah-tengah keluarganya. Tidak seberapa lama dari itu,
dia merasa tidak senang berkumpul dengan masyarakat Maihana. Maka terpaksa dia melarikan diri kembali ke tempat persembunyiannya. Beberapa orang yang sering melihatnya di tempat itu mengatakan bahwa Abu Sa'id tidak sendirian. Dia ditemani oleh seorang laki-laki berwibawa, berpakaian serba putih. Setelah selesai Abu Sa'id menjalani masa zuhudnya dan kembali ke rumahnya, orang-orang menanyakan kepadanya tentang hal itu dan tentang siapa orang yang selalu aktif mendampinginya. Lalu dia menjawab, dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Riwayat Ibnu Munawwir dalam Asrar at-Tauhid. Lalu selanjutnya adalah Abdul Malik at-Tabari. Diriwayatkan Tajul Islam Abu Sa'ad As-Sam'ani berkata, aku pergi menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Setelah usai melaksanakan ibadah, ayahku mengajakku pergi ke rumah Abdul Malik at-Tabari. Katanya, aku dengar dari salah seorang sufi terkemuka bahwa ia pernah duduk-duduk di dalam Masjid Haram bersama Syekh Abdul Malik at-Tabari. Tiba-tiba seseorang masuk dari pintu masjid dan berkata kepada Syekh Malik, apakah besok pagi kita akan pergi ke Madinah? Syekh Malik menjawab, ya. Orang-orang bertanya kepada Syekh, siapakah laki-laki tersebut? Yang dijawab oleh Syekh bahwa itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Riwayat Ibnu Munawwir dalam kitabnya. Lalu selanjutnya adalah Abu Bakar Al-Qattani. Diceritakan bahwa Abu Bakar Al-Qattani adalah seorang tokoh terkemuka, seorang alim yang punya karisma dan kuat bermujahadah. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru oleh orang biasa adalah dia senantiasa dalam keadaan suci dalam suatu hari dan suatu malam, berdiam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abi Syaibah, lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata, hai Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke Maqam Ibrahim bersama orang-orang yang pada mendengarnya pelajaran hadis Nabi? Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata, wahai guruku, kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanad, sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanad-sanadnya yang panjang. Oleh karena orang itu bertanya, dari siapa Anda mendengarnya? Abu Bakar menjawab, Tuhan sendiri yang mengajarkan ke dalam hatiku. Coba buktikan hal itu kepadaku, kata orang itu. Jawab Abu Bakar, buktinya adalah bahwa kamu adalah Nabi Khidir. Riwayat Ibnu Munawwir dalam kitabnya. Selanjutnya adalah Abu Abbas Al-Qassab. Diriwayatkan ketika Syekh Abul Abbas berada di Naisabur, tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki sambil berkata, aku ini orang asing, datang ke kota ini yang kudapati penuh dengan seruanmu, dengan jagamu dan keramatmu. Maka sekarang aku ingin agar kamu menampakkan salah satu di antara itu kepadaku. Syekh menjawab, bukankah yang Anda lihat ini adalah satu dari karamah? Bahwasanya Ibnul Qassab mempelajari ilmu ini dari ayahnya.
dan dia melihat kecerdasan otaknya, maka dia dikirim ke Baghdad, lalu dipertemukan dengan Syekh As-Silbi. Yang selanjutnya Syekh mengirimnya ke Mekah, lalu ke Madinah, kemudian ke Baitul Maqdis, dan Allah mempertemukannya dengan Nabi Khidir, sehingga hatinya terpaut dalam cinta kepadanya dan bersahabat intim dengannya hingga ia kembali lagi ke tempat ini. Diriwayatkan Ibnul Munawwir dalam kitabnya. Lalu selanjutnya adalah Muhyiddin Ibnu Arabi dan Abdul Abbas Al-Arabi. Diceritakan, ketahuilah wahai para wali yang dikasihi Allah, bahwasanya wali Autad atau Pasak adalah Khidir, sahabat Musa alaihissalam. Dia diberi umur panjang sampai sekarang, dan kami mempercayai orang-orang yang pernah melihat dia serta menyepakati akan hal ikhwalnya yang penuh keajaiban itu. Di sebuah jalan menuju rumahku, aku bertemu dengan seseorang yang tidak kukenal. Lalu dia mengucapkan salam kepadaku sambil berkata, "Wahai Muhammad, benar Syekh Abdul Abbas Al-Arabi?" Kujawab, "Ya." Setelah ku beritahukan kepada guruku, dia berkata bahwa yang kutemui di jalan itu adalah Nabi Khidir. Pernah pula pada suatu ketika aku berada di Tunis, sedang naik perahu dalam keadaan sakit perut, sementara penumpang lainnya pada tidur nyenyak. Maka aku berdiri di pinggir perahu sambil melihat lautan yang luas itu. Tiba-tiba kulihat seseorang dari kejauhan di bawah sorotan sinar bulan purnama sedang menundukkan kepalanya pada permukaan air. Setelah perahu semakin dekat kepadanya, nampak ia seorang berdiri pada sebuah kakinya, sedang kakinya yang kiri diangkat ke atas. Anehnya, kakinya itu tidak basah oleh air. Demikian pula setelah satu kakinya diangkat, nampak tidak ada air yang melekat. Setelah memberi salam kepadaku dan berbicara seperlunya, dia pergi ke tepi pantai mencari tempat perlindungan di bawah menara. Jarak antara dia dengan perahuku kira-kira 2 mil, tetapi dia hanya memerlukan 2 langkah untuk mencapai menara itu. Dari bawah menara, ku dengar suara jelas bertasbih kepada Allah. Sesampainya di daratan kota Tunis pada malam hari, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadaku, "Bagaimana halmu semalam bersama Khidir di tengah lautan? Apa yang dibicarakannya kepadamu dan apa yang kamu bicarakan kepadanya?" Tidak seberapa lama sesudah peristiwa itu, aku pergi berjalan-jalan ke tepi pantai bersama dengan temanku yang paling tidak mempercayai hal-hal yang luar biasa atau keajaiban, misteri orang-orang soleh atau wali. Ketika kami masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat zuhur, orang-orang banyak pada bergegas menuju masjid dengan tujuan yang sama. Dan di antara mereka ada seorang laki-laki yang pernah berbicara denganku di laut, yang katanya bernama Khidir itu. Kemudian dia mengambil tikar di mihrab masjid itu dan digelar di udara setinggi 7 hasta dari tanah. Lalu dia berdiri di atas tikar di udara itu, melakukan sholat sunnah. Aku berkata kepada temanku, "Coba lihat itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Jawabnya, "Datangilah dia,
dan tanyakan kepadanya. Segera ku datangi dia, selesai sholat sunnah, kuucapkan salam kepadanya, dan ku sampaikan keherananku melihat semua yang telah kulihat padanya. Dia berkata kepadaku, wahai kawanku, yang kulakukan ini adalah sebagai jawaban bagi temanmu yang tidak percaya hal-hal di luar kebiasaan atau karomah ini. Lalu kutanyakan kepada temanku itu, bagaimana menurutnya sekarang? Tetapi dia hanya menjawab, apa yang dilihat mata adalah apa yang dikatakan. Riwayat Ibnu Arabi dalam Al-Futuhal. Selanjutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diceritakan, pada waktu aku pertama kali memasuki kota Irak, Nabi Khidir datang menemui aku, lalu memberi isyarat kepadaku agar aku mematuhi apa yang diperintahkannya kepadaku. Katanya, duduklah kami di tempat ini dan jangan beranjak sedikit pun hingga aku datang kembali kemari. Maka aku duduk di tempat itu selama 3 tahun. Pada tahun pertama, Nabi Khidir datang menjengukku dan berkata, teruskan saja tinggal di tempat ini sampai aku datang lagi menjengukmu di sini. Demikianlah aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madain. Pada tahun pertama aku tidak makan kecuali rumputan saja dan tidak pernah minum air melainkan hanya seteguk. Pada tahun kedua aku tidak makan walaupun rumputan, tetapi hanya minum air saja selama 1 tahun. Dan pada tahun ketiga, makan, minum, dan tidur pun dapat kutahan dan sama sekali tidak kulakukan. Pada suatu malam dan udara sangat dingin, laksana salju, aku mencoba memejamkan mataku di atas reruntuhan istana Kaisar Persia di kota itu juga. Anehnya, pada malam itu aku bermimpi keluar mani sebanyak 40 kali. Dan setiap kali bermimpi, aku segera mandi wajib. Maka pada malam itu juga aku mandi wajib sebanyak 40 kali agar aku tetap dalam keadaan suci. Setelah mandi yang terakhir, aku segera bangun dan berdiri melakukan ibadah supaya tidak tertidur lagi dan agar tidak bermimpi lagi. Riwayat Abu Su'ud Al-Harmaini dalam Qalaid Al-Jawahir. Lalu selanjutnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Karim Al-Huzmiri. Diceritakan dia pernah berjabat tangan dengan Nabi Khidir seperti beberapa gurunya sebagai tanda kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Muhammad Abdul Baqi dalam Al-Manahil As-Silsilah fi Ahadits Al-Musalsalah. Selanjutnya adalah Sayyid Husain Al-Wartilani. Diceritakan, aku pernah bermimpi dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 300 kali. Kemudian ketika aku melakukan ibadah haji, aku berkumpul bersama Nabi Khidir di Mekah. Riwayat Al-Wartilaniyah. Lalu selanjutnya adalah Sayyid Bahauddin Muhammad Al-Mahdi. Diceritakan, aku pernah berjabat tangan dengan Nabi Khidir sebanyak 37 kali. Dan suatu ketika berjabat tangan dengannya di kuburan, yaitu kuburan guruku Ma'ruf Al-Karhi
Baghdad pada hari Jumat waktu asar. Riwayat Muhammad Abdul Huda As-Sayyadi dalam kitab At-Thariqah Ar-Rifaiyah. Lalu selanjutnya Syekh Ahmad Arifa, dia bersama dengan 10 orang miskin pergi menunaikan ibadah haji. Pada sholat subuh dan sholat Idul Adha, kami lakukan di Masjidil Haram sambil bertawaf. Sesudah itu kami menuju Arafah. Di sana kami melihat Nabi Khidir bersama 7 orang laki-laki. Mereka mengucapkan salam kepada Syekh Ahmad dan kemudian duduk bersama-sama dalam satu majelis hingga habis waktu siang. Diriwayatkan Al-Aldus dalam An-Najmus Sa'ir fi Manaqib Al-Qutub Al-Kabir Al-Rifai. Selanjutnya adalah Ahmad bin Abdul Qadir At-Tastawuni, bahwa Nabi Khidir pernah berkumpul bersama-sama sebagai orang-orang soleh. Di antaranya adalah Syekh Ahmad, salah seorang tokoh thariqah Nasiriyah. Khidir ditanyakan olehnya, apakah Anda tahu jumlah para wali Allah? Jawabnya, ya, aku mengetahui Ahlud Dairah. Ditanyakan lagi, berapakah jumlah Ahlud Dairah itu? Dijawab lagi, jumlahnya adalah 1, 3, 4, 7, 10, dan 40, dan 300. Ini diriwayatkan oleh Nuzhatut Tastawuni. Lalu selanjutnya adalah Wahab Ar-Rabi'i. Diceritakan, di saat aku sedang tidur pada suatu malam, tiba-tiba aku bermimpi melihat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia berkata kepadaku, ya Wahab, aku disuruh memakai topi ini kepadamu. Lalu dia mengeluarkannya dari lengan bajunya dan meletakkannya pada kepalaku. Kemudian datang Nabi Khidir menemui aku berselang beberapa hari sesudah itu. Lalu berkata kepadaku, hai Wahab, keluarkanlah ke sana. Wahai Wahab, keluarlah ke sana, agar orang-orang bisa mengambil manfaat darimu. Maka aku keluar, lalu kembali lagi. Kemudian aku melihat As-Siddiq berkata kepadaku, seperti kata Nabi Khidir. Riwayat atau Dofi dalam Qalaid Al-Jawahir. Selanjutnya adalah Ahmad bin Umar Al-Ansari. Diceritakan Nabi Khidir itu benar-benar ada dan aku pernah berjabat tangan dengannya. Pada suatu hari Nabi Khidir datang kepadaku, maka dalam kesempatan itu aku menanyakan kepadanya tentang roh-roh umat Islam. Siapakah yang dimasukkan ke dalam surga? Dan siapa pula di antara mereka yang dimasukkan ke neraka, mendapatkan siksa. Maka seandainya aku diharapkan kepada 1000 orang ulama yang berkata di hadapanku bahwa Khidir itu telah meninggal, pasti aku akan membantah mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Umar Al-Ansari, lebih dikenal dengan nama Abdul Abbas Al-Mursi. Dia berasal dari Maroko, kemudian berhijrah ke Iskandariyah, Mesir. Dia termasuk orang yang diberi kasyaf oleh Allah, sehingga selama 40 tahun dia tidak pernah terputus sedikit pun dari melihat Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya adalah Ahmad bin Alwi Bahjadab. Diceritakan, dia sering kali berjumpa dengan Nabi Khidir. Pada suatu hari, seorang muridnya bernama Awad Bamukhtar datang kepadanya
dan minta izin kepadanya untuk dapat bertemu dengan Nabi Khidir juga. Tetapi dia menjawab, insya Allah kamu akan bertemu dengannya, tetapi kamu tidak dapat mengenalinya. Pada suatu hari, Awad sedang berada di atas sebuah gunung yang bernama Al-Mu'jaz. Tak lama kemudian ia berjumpa dengan seorang badui yang tidak ia kenal, sedang berjalan di depannya. Maka ia tidak memperdulikannya hingga orang badui itu menjauhi daripadanya. Tiba-tiba orang badui itu berteriak keras-keras, "Assalamualaikum ya Awad, Pak Mukhtar, semoga semua hajatmu dikabulkan oleh Allah. Sampaikan salam saya kepada Sayyid Ahmad." Mendengar hal itu, Awad terkejut dan membalas berteriak kepadanya, "Hai Khidir, datanglah kemari, aku ingin berbincang-bincang kepadamu." Dari kejauhan Nabi Khidir menjawab, "Bukankah telah dikatakan oleh Sayyid Ahmad kepadamu bahwa kamu tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadapku?" Lalu Nabi Khidir lenyap dari pandangan matanya dan ia menjadi yakin akan kebenaran kata-kata gurunya itu. Sayyid Ahmad Bajadab meninggal di kota Tarim. Lalu selanjutnya adalah Izzuddin bil Abdissalam. Diceritakan Syekh Izzuddin pernah ditanyakan orang tentang hidup tidaknya Nabi Khidir. Maka dia menjawab, "Demi Allah, sudah lebih dari 70 teman saya yang mengatakan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka. Dan lebih dari seorang wali yang memberitahukan bahwa mereka sering berkumpul bersama Nabi Khidir dan berbincang-bincang." Riwayat Al-Yafi'i dalam Nashrul Mahasin Al-Waliyah. Lalu selanjutnya adalah An-Nuri. Diceritakan An-Nuri sering berkumpul bersama Nabi Khidir dan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Tempat pertemuan mereka biasanya di dalam masjid di pintu Faradis dalam Masjid Damsyik yang sekarang dikenal dengan kuburan Sayyidah Ruqayyah. Riwayat Muhammad Amin Al-Umari dalam kitab Manhal Al-Auliya wa Mashrab Al-Aswiyah. Lalu selanjutnya adalah Muhammad Amin Al-Umari. Diceritakan bahwa di Mushkil terjadi krisis ekonomi secara besar-besaran sehingga banyak penduduk yang kekurangan bahan makanan dan terpaksa mereka mengungsi beberapa lama ke daerah tepi Dajlah. Hal itu menjadi pemikiranku. Ketika aku duduk di sebuah benteng di sana, tiba-tiba seorang badui bersorban hijau menuju kepadaku. Setelah dekat, ia memberi salam kepadaku sambil berkata, "Tidakkah kau tanyakan kepadaku tentang untamu yang ada padaku? Aku sudah menjualnya, dan ini uang hasilnya," sambil melemparkan uang 30 kirsh. Lalu dia diam sejenak dan aku mengambil uang itu. Ketika aku mengangkat kepalaku, orang itu sudah kabur dan tidak kuketahui jejaknya lagi. Dia pasti Khidir, gumanku. Dari kitab Manhal Al-Auliya wal Mashrab Al-Asfiya. Dalam selanjutnya adalah Muhammad Shah An-Naqsabandi. Diceritakan seorang sahabat dekat Shah pada suatu hari bermaksud untuk menemuinya di rumahnya. Setibanya di sana, ia mendapatkan Shah sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki
di kebunnya. Tetapi ia sendiri tidak mengenal siapa teman berbicara syah itu. Setelah memberi salam, laki-laki itu mundur ke pinggir. Setelah memberi salam, laki-laki itu mundur ke pinggir kebun. Lalu ia bertanya kepada syah, yang dijawab, dia itu Nabi Khidir. Tapi dia sendiri tidak berbicara apa-apa dan diam, sedang ia sendiri pun tidak tersentuh batin kepadanya. 2 atau 3 hari setelah itu, ia mendapatkan Muhammad Syah sedang asyik berbicara dengan laki-laki itu lagi. Tetapi 2 bulan kemudian, ia bertemu dengan laki-laki itu di pasar Bukhara. Dia tersenyum kepadanya, maka ia mengucapkan salam padanya. Lalu dia memeluknya dan menanyakan halnya. Setelah ia kembali dan memberitahukan kepada Syah, maka dikatakan kepadanya bahwa ia sebenarnya telah bertemu dengan Khidir di pasar itu. Riwayat Al-Khani dalam Al-Hadaiq Al-Wardiyah fi Haqaiq Ajla' An-Naqsabandiyah. Lalu selanjutnya adalah Abul Hasan Asyadzili. Syekh Abdul Hasan berkata, aku bertemu dengan Khidir di padang Sahara. Lalu dia berkata kepadaku, hai Abu Hasan, semoga Allah menyertai dirimu dengan kehalusan yang indah. Sesungguhnya kamu memiliki sahabat baik di rumah maupun di dalam perjalanan. Riwayat Ibnu Atha dalam Lataif Al-Minan. Selanjutnya adalah Abu Su'ud bin Shibli. Abu Su'ud Ash-Shibli sedang menyapu di madrasah gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba di depan kepalanya telah berdiri Nabi Khidir dan memberi salam kepadanya. Maka Shibli mengangkat kepalanya dan menjawab salamnya. Kemudian ia kembali melakukan pekerjaannya, tidak memperdulikan Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir berkata kepadanya, kenapa kamu tidak memperdulikan aku seolah-olah kamu tidak mengenalku? Jawab Shibli, aku kenal padamu, Khidir kan? Kamu tahu bahwa aku sedang sibuk berkhidmat kepada guruku. Setelah Khidir memberitahukan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir, dia menjawab, memang dia tidak mau meninggalkan keutamaannya untuk yang lain. Riwayat Muhyiddin dalam Futuhat. Yang selanjutnya adalah Abu Nazar Khitab Al-Barqi. Diceritakan, aku sedang pergi untuk menunaikan haji sendirian. Ketika aku telah sampai di daratan, tiba-tiba seseorang sedang berjalan melewati aku. Dalam batinku yakin bahwa orang itu adalah Khidir. Maka aku bergegas mengikutinya dan aku bersumpah kepadanya, bukankah Anda itu Khidir? Dia menjawab, di dalam dirimu sudah banyak tersisa kebaikan, dan aku tidak dapat menambahkan sesuatu apalagi kepadamu. Lalu ia menghilang dari depanku. Riwayat Ibnu Gholyun dalam Tarikh Tarabulsi Al-Gharib, yakni At-Tidkar. Dan selanjutnya adalah Syekh Abdul Mu'ti. Diceritakan, Syekh Abdul Mu'ti pernah berwasiat kepada muridnya pada saat menjelang kematiannya. Katanya, ambillah jubah ini, jubah yang sering kali dipeluk oleh Nabi Khidir. Riwayat Ibnu Atha dalam Al-Minan. Selanjutnya adalah Abu Abdillah Al-Quraisy. Diceritakan, istri Al-Quraisy pergi meninggalkan suaminya sendirian di dalam kamar karena ia sedang sakit. Tidak jauh ia melangkahkan kakinya,
tiba-tiba ia mendengarkan suaminya sedang berbicara dengan seseorang. Maka ia kembali dan menanyakan kepada suaminya, "Siapakah teman bicaranya itu?" Jawabnya, "Dia Nabi Khidir, datang memberikan buah zaitun kepadaku sebagai obat penyakitku ini dari tanah Najd, tapi aku menolaknya." Diriwayatkan Ibnu Atha dalam Al-Minan. Dan masih banyak tokoh-tokoh ulama-ulama yang bertemu dengan Nabi Khidir. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di kisah atau cerita-cerita selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.